Shalom Bapak Ibu, kembali kita bertemu hari ini Senin 14 Juli 2025. Hari ini adalah hari ke-16 untuk kita membahas mengenai identitas kita sebagai orang percaya. Dan pagi ini kita membahas identitas kita sebagai orang percaya adalah sebagai hamba Tuhan, bukan lagi hamba dosa. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, mari bicara kepada kami Tuhan. Kami mencari wajah-Mu terlebih dahulu, mencari kebenaran-Mu terlebih dahulu, mencari kehendak-Mu terlebih dahulu. Roh Kudus, beri kami roh hikmat dan wahyu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik, Bapak Saudaraku, dalam Roma 6 ayat 22 berkata, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa pengudusan dan sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Jadi bagian kita adalah hidup yang kekal, Bapak Saudara. Kalau dulu ketika masih hamba dosa, kesudahannya adalah maut. Kesudahannya adalah kebinasaan atau kematian, Bapak Saudara. Tapi sekarang setelah kita menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran, maka kesudahannya, upahnya hidup yang kekal. Nah, apa sih makna dari menjadi hamba Tuhan itu? Ya, di sini ada 5 poin yang kita bisa belajar dari ayat ini. Yaitu yang pertama, tetapi sekarang. Itu kan dikatakan tadi, tapi sekarang. Nah, kata-kata ini mendatangkan titik balik yang dramatis, Bapak Saudaraku. Yaitu sebuah hal yang sangat kontras ya, dan sangat tajam dengan keadaan sebelumnya sebagai hamba dosa. Di dalam Roma 6 ayat 17 dan 20. Identitas lama kita sudah berubah, berbalik 180 derajat. Dulu hamba dosa, sekarang jadi hamba Tuhan. Ya, perubahan yang sangat dramatis, yang sangat kontras. Ya, jadi maka dikatakan tetapi sekarang. Itu perubahan yang luar biasa. Nah, yang kedua, setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Nah, jadi ini adalah karya Kristus yang mendasar atas hidup kita, Bapak Saudaraku. Dulu kita berdosa, sekarang kita sudah bertobat, sekarang kita sudah berbalik, sekarang kita menjadi milik Kristus. Nah, jadi kita sudah dimerdekakan dari dosa. Kematian dan kebangkitan Kristus membayar dosa dan penyakit kita. Itu membebaskan kita dari perbuatan dosa yang sangat merusak, Bapak Saudaraku. Sehingga kita tidak lagi berada di bawah kekuasaan dosa, tidak lagi di bawah kutukan dosa, tapi kita di dalam Kristus. Nah, yang ketiga, dan setelah kamu menjadi hamba Allah. Nah, kita sudah menjadi hamba Tuhan, Bapak Saudaraku. Ini adalah identitas baru yang menggantikan identitas lama kita. Nah, jadi kebebasan dari dosa ini bukanlah kebebasan untuk hidup semaunya, tetapi melainkan kebebasan untuk tunduk kepada pribadi yang benar dan baik. Dulu kita hamba dosa, kita melakukan hal-hal yang berdosa, hal-hal yang tidak benar, seolah-olah ada satu dorongan yang kuat untuk melakukan itu. Nah, tetapi setelah kita tebus menjadi hamba Tuhan, kita bukan bebas melakukan apapun yang kita mau, tetapi kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya, kalau kita mengasihi Tuhan itu tidak lagi menjadi beban, itu kesukaan, dan itu memberkati Tuhan dan memberkati sesama. Nah, yang keempat, Bapak Saudaraku, kamu beroleh buah yang membawa pengudusan. Kita memperoleh buah yang membawa kepada pengudusan. Nah, ini adalah hasil nyata yang indah dari identitas baru kita sebagai hamba Tuhan. Buah ini adalah seperti karakter Kristus, seperti tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu perbuatan baik dan pertumbuhan dalam kekudusan atau pengudusan atau proses dalam menjadi kudus, atau kita juga dikuduskan oleh Tuhan dan mengalami proses untuk menghasilkan buah-buah roh, yaitu kasih, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kelemah lembutan, terus sampai penguasaan diri. Ada 9 buah-buah roh itu. Itulah hasilnya, Bapak Saudara. Nah, ini proses pengudusan adalah hasil karya Roh Kudus di dalam diri kita yang mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Tujuannya kita menjadi serupa dengan Kristus, Bapak Saudaraku. Itulah goalnya. Karena Kristus yang sulung. Nah, kita ya, Kristus itu kalau bahasa Inggris ya, di dalam Roma 8 itu dijelaskan, Kristus itu prototipenya.
Nah, kalau prototipe itu gini Bapak Saudara, umpamanya ini HP ya. Sebelum diproduksi HP ini secara massal, itu dibuat dulu satu. Dibuat satu, dicek, diperiksa semua, bagus. Nah, setelah semua oke, baru di mass production. Jadi berdasarkan prototipe ini. Nah, jadi sama Bapak Saudaraku. Tuhan menciptakan Adam itu sempurna segambar dengan Bapa di surga. Tapi dosa merusaknya, kehilangan kemuliaan Tuhan, terputus dengan Tuhan. Nah, dan kemudian dibuat lagi yang seperti yang Bapa mau, yaitu Kristus, hidup tanpa dosa. Dan kemudian setelah jadi itu dibaharui, setiap orang akan dibuat menjadi seperti Kristus, Bapak Saudara. Nah, karena Kristus menjadi prototipenya, gitu ya. Oke, yang terakhir, yang kelima, sebagai kesudahannya adalah hidup yang kekal. Nah, inilah tujuan akhir dan janji yang mulia, yaitu hidup sebagai hamba Tuhan, bukan hanya menghasilkan buah di dunia ini, tetapi juga mengarah pada puncak abadi, kekekalan, Bapak Saudaraku. Hidup kekal dalam persekutuan sempurna dengan Bapa di surga. Ini adalah keselamatan yang utuh dan yang lengkap. Itulah yang kita butuhkan, itulah yang kita nantikan. Dan kemudian tuh Kristus sudah mengerjakannya, dan kita menjalani yang namanya pembaharuan hari lepas hari. Nah, di dalam Kristus, Bapak Saudaraku, identitas kita telah berubah secara radikal, secara dramatis. Kita bukan lagi tawanan dosa yang tak berdaya, tetapi kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dimerdekakan. Karena itu marilah kita hidup dengan menyadari identitas kita yang mulia ini, Bapak Saudaraku. Sadari panggilan kita, destiny kita, identitas kita sebagai hamba Tuhan, bukan hamba dosa. Dan kemudian kita ini harus berpikir, bertindak, dan berbicara, yaitu dan berhubungan dengan dunia ini harus dengan pengertian saya ini hamba Tuhan, gitu ya. Karena itu Bapak Saudaraku, mari miliki kesadaran, mengubah cara berpikir kita, mengubah cara kita berbicara dan bertindak. Bagaimana kita berhubungan dengan dunia ini. Pertama-tama bangun hubungan dengan Tuhan, itu yang membuat kita lebih mudah berhubungan dengan dunia. Nah, mari Bapak Saudaraku, sekarang hidup mulia bagi Tuhan, dan kemudian yang sudah memberi kita lunas dengan harga yang mahal, yaitu dengan darah Yesus sendiri, Bapak Saudaraku. Hidup kita dipanggil untuk membawa dampak bagi dunia ini. Amin, Bapak Saudaraku. Semangat teruslah jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih buat identitas kami di dalam Kristus. Kami adalah hamba Kristus. Mari Roh Kudus pimpin kami untuk kami memiliki pola pikir sebagai hamba-Mu di dunia ini. Sehingga dalam cara kami berpikir, berbicara, dan bertindak, memuliakan Bapa di surga, menjadi berkat di bumi. Terima kasih Bapa, biar semua yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Semua yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, dan Roh Kudus memampukan kami untuk hidup sebagai hamba-Mu. Kami hidup dalam kebenaran, dalam kehendak dan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.